Halo, salam jumpa kembali. Perkenalkan, nama saya Tadeus Mari. Saya dari kesiswaan. Pada kesempatan ini akan membawakan sebuah materi tentang tata tertib sekolah. Pada kesempatan ini yang pertama saya ingin menyapa kepada adik-adikku semua yang sekarang berada di rumah. Walaupun melalui video ini saya ingin menyapa kepada adik-adik semua agar selalu sehat, ceria, dan penuh semangat dalam mengikuti kegiatan MPLS di hari yang kedua ini. Mari kita mulai dengan materi yang saya akan bawakan pada kesempatan ini, yaitu tentang tata tertib sekolah. Tata tertib sekolah ini diambil dari Pedoman Umum Pedoman Pembinaan Calon Imam Seminari Maria Bunda Segala Bangsa, dengan tujuan yang pertama menunjang sistem tata kelola hidup bersama menuju tercapainya visi Seminari Bunda Segala Bangsa. Apa itu tata tertib? Mungkin adik-adik sudah ketahui bersama tentang tata tertib. Tata tertib adalah suatu aturan atau sistem yang dibuat oleh perorangan, baik dalam lingkungan, keluarga, masyarakat, maupun di setiap lembaga tertentu. Dalam hal ini, saya akan membawakan materi khusus tentang tata tertib sekolah yang berada di Seminari Maria Bunda Segala Bangsa. Ada beberapa tata tertib yang akan kita pelajari bersama pada kesempatan ini. Yang pertama, tata tertib berpakaian. Di tata tertib berpakaian ada 4 hal yang perlu kita pelajari dan kita ketahui bersama, yaitu berpakaian seragam nasional, berpakaian tenunan daerah, berpakaian pramuka, dan berpakaian OSIS. Pakaian-pakaian itulah yang akan digunakan oleh adik-adik semua ketika adik-adik kembali ke Seminari Maria Bunda Segala Bangsa. Pada hari Senin dan hari Selasa, peserta didik wajib menggunakan seragam nasional, bersepatu hitam dan berkaus putih. Sedangkan pada hari Rabu dan hari Kamis, peserta wajib menggunakan pakaian tenunan daerah, celana hitam dan bersepatu. Dan pada hari Jumat, peserta didik wajib menggunakan pakaian pramuka. Sedangkan untuk hari Sabtu, peserta didik wajib menggunakan seragam OSIS. Itu tadi tata tertib berpakaian. Yang berikut kita masuk di tata tertib kehidupan di dalam kelas. Yang pertama, para seminaris dilarang menyimpan barang-barang yang berkaitan dengan kegiatan makan minum, permainan, pakaian, atau sepatu dan sandal. Yang kedua, seminaris harus bersikap sopan santun, hormat dengan membiasakan senyum, salam, dan sapa, atau dikenal dengan 3S, yang wajar kepada siapapun, baik kepada teman-teman, kepada bapak ibu guru, pegawai, kepada para romo, maupun kepada para frater, ataupun juga kepada orang-orang di luar lingkungan seminari. Dan yang berikut, pada saat pergantian pelajaran atau pada saat menunggu kehadiran guru, seminaris tetap berada di dalam keadaan tenang, sehingga sambil menunggu guru yang akan masuk pada saat jam pelajaran itu. Yang berikut di tata tertib pelajaran. Yang pertama, seminaris wajib mengikuti dan menuntaskan pelajaran yang ditentukan oleh sekolah. Yang kedua, seminaris sudah siap di dalam kelas 5 menit sebelum pelajaran dimulai, seperti yang disampaikan sebelumnya tadi. Yang ketiga, keterlambatan masuk kelas selama lebih 10 menit harus dapat dipertanggungjawabkan agar diterima untuk mengikuti pelajaran ataupun mendapat sanksi khusus oleh guru yang bersangkutan pada saat itu.
Yang berikut kita masuk di tata tertib penggunaan sarana. Yang pertama, peralatan belajar. Di peralatan belajar ini, seminaris wajib merawat semua peralatan atau perlengkapan belajar dengan baik. Yang kedua, para seminaris dilarang keras memaku atau membuat coretan pada tembok, meja, dan kursi. Di tata tertib penggunaan sarana juga, di poin yang kedua, yaitu menyangkut dengan buku pelajaran. Di sini, para seminaris wajib merawat buku-buku pelajaran yang dipinjamkan dengan baik. Agar apa? Agar buku-buku itu bisa digunakan untuk teman-teman yang lain, bahkan ketika adik-adik sudah masuk di kelas 8, buku-buku itu bisa digunakan oleh adik-adik berikutnya. Hal yang berikut, kita berbicara tentang jenis-jenis pelanggaran berat pada lingkungan sekolah seminari Maria Bunda Segala Bangsa. Jenis-jenis pelanggaran yang berat, yang pertama adalah sengaja tidak ikut pelajaran, tidak ikut mengerjakan tugas dari guru. Itu hal-hal yang menyangkut dengan pelanggaran berat. Itu poin yang paling pertama yang patut para seminaris ketahui. Yang kedua, menipu, mencuri, memalsukan tanda tangan, menyontek, atau bekerja sama saat ujian. Yang ketiga, berkelahi, melakukan kekerasan terhadap teman, dan melawan guru. Yang keempat, keluar dari kompleks seminari atau pulang ke rumah orang tua tanpa izin. Yang kelima, melakukan pelecehan seksual, porno aksi, dan pornografi. Yang berikut, merokok, meminum minuman keras, atau mengkonsumsi narkoba. Dari jenis-jenis pelanggaran berat itu, sekali lagi saya mengharapkan kepada para seminaris kelas 7 yang baru agar selalu paham dengan apa yang disebutkan tadi menyangkut dengan jenis-jenis pelanggaran berat itu. Sanksinya apa? Yang pertama, ketika adik-adik melanggar jenis-jenis pelanggaran berat tadi, sanksi yang pertama adalah adik-adik wajib membuat refleksi. Itu yang pertama. Setelah melakukan refleksi, kemudian proses yang berikut adalah proses ke guru BK. Di situ guru BK akan membimbing adik-adik atau melakukan sanksi lain sesuai dengan guru BK. Yang berikut bisa melakukan kerja bakti, peringatan tertulis, kemudian bahkan melakukan surat panggilan orang tua dari kepala sekolah. Itu sanksi yang pertama. Sanksi yang kedua, waktu sanksi selama 1 bulan. Itu akan diberikan atribut khusus kepada para seminaris melakukan pelanggaran berat. Yang ketiga, jika dalam masa sanksi ini seminaris masih juga melakukan pelanggaran berat, maka secara langsung mendapatkan surat peringatan dari preses. Dalam hal ini adik-adik mungkin bertanya, kenapa bisa mendapat surat peringatan dari preses? Karena di dalam lembaga pendidikan calon imam, khususnya di Seminari Maria Bunda Segala Bangsa, seminaris dan sekolah merupakan satu kesatuan. Berdasarkan penilaian dan otoritasnya yang tertinggi, pres juga dapat mengeluarkan seminaris yang bersangkutan tanpa melewati proses peringatan dan panggilan orang tua atau wali. Yang berikut kita masuk di jenis pelanggaran ringan. Yang pertama, melanggar ketertiban dan disiplin seperti tidak memakai seragam sesuai ketentuan, terlambat, dan tidur saat jam pelajaran berlangsung. Yang kedua, membuang sampah sembarangan. Dan yang ketiga, makan, minum, dan olahraga dalam kelas selama jam sekolah. Itu adalah jenis-jenis pelanggaran ringan. Sanksinya apa?
Sanksinya yang pertama, peringatan lisan. Akan dilakukan peringatan lisan oleh guru. Yang kedua, tetap membuat refleksi tertulis. Kerja bakti yang sesuai dengan pelanggaran, dan meringkas buku sesuai dengan apa yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Dan yang kedua, guru memberikan nasihat dan peringatan awal, lalu disampaikan hal itu kepada wali kelas dan guru BK guna ditangani. Sekian dan terima kasih. Salam sehat selalu. Sampai jumpa di Seminari Maria Bunda Segala Bangsa. Terima kasih. Halo adik-adik seminaris, salam jumpa dari Rumah Bunda Segala Bangsa. Perkenalkan, saya Fraterinto, calon Imam Projo Keuskupan Maumere. Bersama saya pada kesempatan ini, kita akan melihat bersama tentang beberapa tata tertib atau peraturan yang wajib ditaati oleh para seminaris ketika sudah berada di seminari. Dan kita bukan hanya tentang tata tertib atau peraturan, tetapi kita juga akan melihat bersama sanksi-sanksi atau jenis-jenis hukuman yang akan diterima ketika para seminaris melakukan pelanggaran terhadap sanksi, terhadap peraturan yang sudah ditetapkan bersama. Oke, baik adik-adik. Dalam kehidupan bersama, berkomunitas atau kehidupan berasrama, tentu perlu ada yang namanya peraturan atau tata tertib. Dalam keluarga kita juga pasti ada yang namanya peraturan. Apalagi di seminari, sebuah lembaga, sebuah komunitas yang cukup besar, tentu peraturan atau tata tertib ini wajib dan mutlak ada. Tujuan adanya tata tertib atau peraturan ini agar anggota komunitas, agar para seminaris tentunya lebih bertanggung jawab terhadap panggilan masing-masing, terhadap panggilan pribadi. Dengan begitu, hal ini akan menjadi tolok ukur keseriusan seorang calon imam di jalan panggilannya. Ketika adik-adik tidak taat terhadap peraturan, maka akan dinilai bahwa para seminaris, adik-adik tidak serius menjalani panggilan. Oleh karena itu, marilah kita lihat bersama beberapa peraturan atau beberapa tata tertib yang wajib, sekali lagi yang wajib ditaati, yang wajib dipatuhi oleh para seminaris, oleh adik-adik, oleh calon-calon imam di Seminari Maria Bunda Segala Bangsa. Perlu kita ketahui bersama bahwa aturan ini bukan berlaku hari ini, tetapi ini sudah teruji kualitasnya. Aturan ini sudah berlaku selama bertahun-tahun dan pastinya sudah sangat teruji dengan baik. Beberapa peraturan itu, yang pertama, yang paling pertama itu ada yang namanya silensium. Silensium atau keheningan. Sekali lagi, silensium atau keheningan. Di sini waktu silensium atau keheningan itu diberikan kesempatan kepada adik-adik untuk merefleksikan panggilannya, agar adik-adik dalam menjalani panggilan bukan hanya asal jalan begitu saja, tapi melalui waktu silensium dilatih untuk terus merefleksikan panggilannya
sehingga ia bisa menjalani panggilannya dengan lebih bertanggung jawab. Berkaitan dengan silensium ini, ada beberapa peraturan. Itu yang pertama, para seminaris atau adik-adik seminaris wajib menjaga silensium atau wajib menjaga keheningan pada waktu dan kegiatan rohani secara pribadi atau kegiatan rohani bersama. Itu pada jam-jam rohani, pada jam doa, pada jam misa atau perayaan Ekaristi, kemudian pada waktu istirahat siang, atau juga pada saat studi. Yang kedua, adik-adik seminaris juga wajib menjaga silensium di beberapa tempat, seperti di kelas ketika belajar atau kegiatan belajar mengajar, di kapela ketika ada kegiatan doa bersama, di perpustakaan, di kamar tidur, dan di kamar mandi atau WC. Yang ketiga, adik-adik silensium, adik-adik seminaris juga wajib menjaga silensium, terutama pada hari Jumat. Itu kita dikenal dengan silensium manyum. Silensium manyum itu terjadi pada hari Jumat, hari kontemplasi untuk komunitas Seminari Maria Bunda Segala Bangsa, juga komunitas-komunitas biara yang lain. Silensium manyum ini berlaku dari pukul 13.30 sampai dengan hari Sabtu pagi setelah sarapan. Hari Jumat pukul 13.30 sampai dengan hari Sabtu pagi setelah sarapan. Silensium ini bukan berarti bahwa adik-adik dilarang untuk omong, tetapi diberikan kesempatan kita untuk bisa berbicara, tetapi yang penting-penting atau seperlunya saja. Tidak teriak-teriak. Kita gunakan waktu silensium, gunakan waktu hening untuk lebih banyak berbicara dengan diri sendiri, gunakan waktu untuk berbicara juga dengan Tuhan, dengan Dia yang memanggilmu untuk berada di lembaga seminari, lembaga Seminari Maria Bunda Segala. Yang kedua ini tentang kedisiplinan waktu. Ketika adik-adik sudah berada di seminari, adik-adik akan mendengarkan 5 menit sebelum acara atau sebelum kegiatan atau sebelum aktivitas bersama dimulai, itu selalu ada peluit yang dibunyikan sebagai tanda bagi para seminaris, bagi adik-adik untuk bergegas menuju ke tempat acara atau tempat aktivitas berlangsung. Misalnya ketika hendak jam belajar jam 7:30, maka 5 menit sebelum jam 7:30 peluit akan dibunyikan. Dan itu menjadi kesempatan bagi adik-adik untuk segera bergegas menuju ke ruangan untuk belajar. Kemudian setelah sebuah acara atau kegiatan atau aktivitas, itu juga akan ditandai dengan bunyi bel yang dibunyikan sebanyak 3 kali. Dan tadi sebelum kegiatan, 5 menit sebelum kegiatan dimulai, itu akan dibunyikan peluit agar adik-adik bergegas menuju ke ruangan atau tempat aktivitas. Dan ketika adik-adik sudah berada di tempat atau kegiatan acara, maka akan dibunyikan lonceng sebanyak 3 kali, dan setelah kegiatan pun akan dibunyikan lonceng berakhirnya kegiatan sebanyak 3 kali. 3 kali. Yang ketiga, jam-jam rohani. Adik-adik seminaris wajib menggunakan jam-jam rohani dengan sebaik-baiknya. Wajib menggunakan jam rohani dengan sebaik-baiknya. Jam rohani itu misalnya pada pagi hari sebelum perayaan Ekaristi, pada sore hari, dan juga pada malam hari, itu dari
pukul 21.15 sampai dengan 22.00 atau sebelum istirahat malam. Jam rohani ini bisa digunakan doa pribadi, refleksi, menulis meditasi, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan rohani. Kemudian yang kedua, jam rohani juga dipakai untuk kegiatan bacaan-bacaan rohani, meditasi, kelompok kitab suci, bimbingan rohani, ada kegiatan-kegiatan tobat, adorasi, devosi, refleksi, dan juga acara pendampingan misalnya dari pendamping kelas masing-masing. Kemudian kita omong yang keempat tentang jam bepergian atau jam keluar dari kompleks seminar. Perlu diingat bahwa setiap kali adik-adik seminaris hendak keluar kompleks seminari, maka harus wajib memberitahu atau wajib memberi izin, memohon izin atau meminta izin kepada prefek atau paling kurang pendamping tingkat, frater pendamping tingkat. Tidak diizinkan untuk keluar begitu saja. Ini seminari, kita bukan tinggal di kos, bukan tinggal bersama keluarga. Ketika adik-adik keluar, wajib menginformasikan kepada prefek, bapak asrama, atau sekurang-kurangnya di pendamping kelas, frater pendamping kelas. Bukan juga di teman. Sekali lagi, bukan beritahu di teman. Kemudian setiap kali akan bepergian atau akan keluar kompleks seminari di luar waktu yang ditentukan atau di luar waktu bersiap, itu adik-adik wajib juga memberitahu atau meminta izin kepada staf prefek atau pihak-pihak tertentu, misalnya pendamping kelas, sehari atau minimal beberapa jam sebelum pergi. Bukan 5 menit saya mau keluar, saya ketemu frater, langsung bertahu dan saya langsung keluar. Tidak. Butuh persiapan, bukan hanya asal keluar. Kita dilatih untuk mempunyai rencana keluar itu buat apa, bukan hanya asal keluar. Dan yang kelima, ini berkaitan dengan surat pernyataan. Setiap seminaris wajib membuat surat pernyataan kesediaan menaati tata tertib seminari pada setiap awal tahun akademik. Ini wajib. Ketika masuk asrama nanti hal ini diwajibkan untuk adik-adik semua. Dan surat pernyataan yang ditulis akan dilengkapi dengan meterai, dan ditandatangani oleh seminaris yang bersangkutan, orang tua atau wali, dan juga prese seminari. Sekali lagi, surat pernyataan akan dilengkapi dengan meterai dan tanda tangan dari adik-adik, dari orang tua atau wali, dan juga dari preses. Yang berikut, yang keenam, beberapa peraturan-peraturan lain yang perlu kita lihat bersama. Untuk yang pertama, setiap seminaris, adik-adik semua diwajibkan untuk mengikuti atau terlibat aktif di dalam kegiatan-kegiatan bersama. Antara lain ketika ada kegiatan doa atau misa atau perayaan Ekaristi, kegiatan studi atau belajar, makan bersama, kerja, olahraga, istirahat, rekreasi, dan berbagai kegiatan-kegiatan bersama lainnya. Adik-adik harus terlibat di dalam kegiatan-kegiatan bersama. Ketika ada kegiatan bersama, tidak ada yang menggunakan waktu kegiatan bersama untuk berada di kamar, di tempat-tempat lain yang bukan merupakan tempat yang seharusnya kita berada saat itu. Kemudian yang kedua, untuk tamu, para seminaris, orang tua atau keluarga wajib melaporkan diri ketika datang ke seminari kepada staf security atau satpam yang bertugas. Catatan, kunjungan orang tua atau keluarga itu dilaksanakan pada setiap hari Minggu kedua
dan keempat dalam bulan. Minggu kedua dan minggu keempat dalam satu bulan. Itu mulai dari jam 10 pagi sampai dengan jam 12.00. Jam 10 sampai dengan jam 12.00. Dan ketika ada kunjungan, itu para seminaris tidak diperkenankan untuk menerima tamu di kelas atau di kamar tidur. Sudah ada tempatnya, itu di depan, di pendopo atau di lobi seminar. Dan untuk orang tua, jam kunjungan yang sudah ditetapkan, harap bisa mengikuti jadwal yang ada. Ketika ada hal, ada keperluan, atau ingin menitip sesuatu untuk anak-anak, bisa disampaikan atau bisa dititipkan di Satpam, nanti akan diteruskan kepada para seminaris. Kemudian yang ketiga, waktu pesiar untuk adik-adik seminaris itu terjadi 2 kali dalam sebulan, itu pada minggu pertama dan minggu ketiga dalam bulan. Waktu pesiarnya itu berlangsung mulai dari pukul 10 sampai dengan pukul 14.00. Ini waktu yang cukup lama, pukul 10 sampai dengan pukul 14.00. Tentang jam kunjungan dan juga waktu pesiar dalam situasi COVID seperti ini, pastinya kita semua menginginkan hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi pada anak-anak, terjadi pada calon-calon seminaris, terjadi pada diri kita sendiri. Karena itu untuk jam kunjungan dan juga jam pesiar atau jam keluar itu dibatasi. Yang kelima, ketika seminaris sakit, ketika adik-adik sakit, wajib untuk menyampaikan atau memberitahukan ke prefek, ke bapak asrama, atau ke pendamping, ke frater pendamping kelas atau frater pendamping tingkat. Sekali lagi, ketika adik-adik sakit, wajib untuk menyampaikan ke pendamping agar diberi rekomendasi untuk bisa beristirahat di klinik seminari. Kita bersyukur bahwa di seminari ada UKS, ada klinik, dan kita mempunyai seorang suster yang bertugas untuk melayani adik-adik ketika sakit. Sekali lagi, untuk para seminaris ketika sakit itu wajib, kalau memang misalnya sakitnya berat, tidak bisa bangun, bisa sampaikan ke teman, agar teman kemudian meneruskan ke frater pendamping atau ke prefek atau ke bapak asrama. Kemudian yang berikut, seminaris adik-adik tidak diperkenankan untuk menyimpan uang secara diam-diam atau menyimpan uang saku secara pribadi. Semuanya nanti wajib diserahkan ke frater pendamping tingkat masing-masing. Kelas 7 di frater pendampingnya kelas 7, kelas 8 di frater pendamping kelas 8, kelas 9 begitu dan seterusnya. Kemudian ketika berada di seminari, adik-adik seminaris wajib untuk mengenakan pakaian yang bersih dan rapi. Mengenakan pakaian yang bersih dan rapi. Dan untuk kegiatan-kegiatan bersama, kegiatan doa, kegiatan belajar, makan, itu adik seminaris wajib mengenakan pakaian-pakaian yang resmi. Ketika di kepela wajib mengenakan baju berkerah atau baju kaos berkerah, bukan baju kaos oblong, dan juga celana panjang, bukan celana pendek. Baju kaos oblong atau baju olahraga atau celana pendek atau celana olahraga itu bisa digunakan ketika jam kerja, olahraga, istirahat, atau kegiatan-kegiatan lain yang bukan kegiatan resmi. Kemudian ini berkaitan dengan rambut. Setiap seminaris wajib untuk memiliki berambut rapi dan juga bersih.
dengan potongan yang ditentukan itu maksimal tingginya, panjangnya itu 2 cm dan tidak lontos atau gundul. Pendek maksimal 2 cm. Dan yang berikut itu tentang makanan dan minuman atau kiriman-kiriman berupa makanan dan minuman dari orang tua atau keluarga kepada adik seminaris. Ini nanti setiap kiriman itu wajib dititipkan atau diberi ke satpam atau di pos satpam atau penerima tamu, kemudian akan diantar ke kamar makan para seminaris. Dan titipan itu akan dibawa ke kamar makan para seminaris, akan diberikan kepada yang bersangkutan, tetapi nanti akan diatur makanan itu atau minuman itu tidak untuk adik seminaris secara tersendiri, tetapi akan dibagi, akan menjadi milik bersama atau akan dinikmati secara bersama-sama. Sekarang kita lihat tentang beberapa larangan-larangan yang wajib dipatuhi atau wajib ditaati oleh adik-adik para seminaris. Ini bersifat larangan. Itu yang pertama, setiap seminaris dilarang keras membawa atau mengkonsumsi narkoba dalam berbagai jenis, termasuk merokok dan juga minum minuman beralkohol, rokok dan moke. Ini yang paling sederhana, ini sangat dilarang atau dilarang keras. Kemudian yang kedua, itu para seminaris dilarang keras untuk melakukan tindakan kekerasan fisik maupun non fisik. Itu misalnya penganiayaan, pelecehan, penghinaan, teror, maki. Sekali lagi, maki ini yang paling mudah kita lakukan, tetapi ini merupakan larangan keras. Sekali lagi, peringatan untuk adik-adik, ini menjadi larangan keras, makian. Kemudian yang berikut, para seminaris dilarang keras melakukan aktivitas yang bersifat porno atau penyimpangan seksual dalam berbagai bentuk atau dalam berbagai jenis. Segala sesuatu yang berhubungan dengan pornografi. Yang berikut, seminaris adik-adik tidak diizinkan untuk membawa dan menggunakan alat-alat elektronik pribadi. Dilarang menggunakan alat-alat elektronik pribadi. Jika butuh, semua sudah ada di seminari, kita pakai, kita gunakan semua peralatan elektronik yang disediakan oleh seminari. Alat-alat elektronik yang dilarang, yang pertama, yang pasti itu HP atau handphone. Sekali lagi, HP. Di seminari tidak ada lagi yang namanya main Free Fire, PUBG, dan berbagai macam permainan-permainan yang lagi tren di kalangan adik-adik sekalian. Kita menahan diri, rem-rem diri. Nanti segala sesuatu ada waktunya. Ada waktu nanti kalian untuk gunakan kesempatan untuk bermain game atau mengedit atau hal-hal lainnya. Kamera juga dilarang. Alat-alat rekaman, radio, modem MP3, hard disk, tablet, dan berbagai macam alat-alat elektronik lainnya. Sekali lagi, jika butuh, semua sudah ada di seminari, semua sudah disiapkan di seminari, dan kita menggunakan segala fasilitas yang sudah disiapkan seminari. Dan larangan yang terakhir itu, adik-adik seminaris dilarang untuk menggunakan atau mengemudikan kendaraan bermotor. Sekali lagi, dilarang menggunakan atau mengemudi kendaraan bermotor, baik roda 2 ataupun roda 4 atau roda 10, 16 ya. Semua itu dilarang. Sekali lagi, akan ada waktunya. Kita bisa menggunakan semua itu, ada saat, ada waktunya. Oke, setelah kita melihat yang pertama tadi tentang tata tertib atau peraturan, kemudian
Yang berikut tadi itu tentang berbagai larangan-larangan yang harus dipatuhi atau harus ditaati. Sekarang yang terakhir itu kita lihat tentang sanksi atau hukuman ketika adik-adik seminaris melanggar tata tertib, aturan ataupun larangan yang sudah ditetapkan atau sudah saya sampaikan tadi. Yang pertama, perlu adik-adik ketahui bahwa sanksi ini diberikan untuk membina kesadaran adik-adik akan nilai-nilai. Dengan pemberian sanksi, adik-adik diharapkan untuk dapat melakukan perubahan hidup dan pastinya agar tidak mengulangi lagi pelanggaran-pelanggaran yang sama. Jadi itu tujuan pemberian sanksi atau hukuman kepada para seminaris ketika melanggar tata tertib, peraturan atau larangan-larangan yang sudah ditentukan. Jenis-jenis pelanggaran ini atau jenis-jenis sanksi ini akan diberikan tergantung jenis atau jenis pelanggaran. Itu ada pelanggaran berat, itu sanksinya sendiri, dan juga ada pelanggaran ringan, itu pun ada sanksinya tersendiri. Yang pertama ini kalau soal jenis pelanggaran berat, itu pelanggaran berat itu seperti sengaja tidak ikut bisa, menipu, mencuri, menyuntik, atau diam-diam membawa atau memiliki HP, iPad, kamera, PS, kemudian yang berkelahi atau bullying, ganggu teman, atau sengaja melakukan kekerasan terhadap orang lain, bolos atau pulang ke rumah orang tua, keluarga tanpa izin, melakukan pelecehan seksual, pornografi, merokok, minuman keras, minum moke, mengkonsumsi narkoba atau minuman-minuman beralkohol, melakukan vandalisme atau perilaku mencoret dan merusakkan fasilitas dan lingkungan seminari. Ini jenis-jenis pelanggaran-pelanggaran berat, jenis-jenis pelanggaran yang digolongkan ke dalam pelanggaran berat. Tadi saya sudah sampaikan. Dan untuk sanksinya yang pertama itu akan diberikan refleksi tertulis. Refleksi tertulis akan menulis refleksi. Kemudian tahanan rumah ini maksudnya ketika ada jadwal pesiar, itu yang bersangkutan yang melakukan sanksi atau melakukan pelanggaran berat tidak diizinkan untuk pesiar atau tidak diizinkan untuk keluar seminari dalam beberapa waktu yang ditentukan bersama, disepakati bersama. Kemudian akan ada kerja bakti, ada peringatan tertulis dan surat panggilan untuk orang tua atau wali dari prefek atau dari bapak asrama. Kemudian waktu sanksi itu biasanya berlaku selama 1 bulan. Misalnya ini tahanan rumah itu berlaku selama 1 bulan, kerja bakti 1 bulan, dan lain sebagainya. Itu waktunya 1 bulan. Kemudian bila dalam masa sanksi ini, jika dalam masa pemberian sanksi para seminaris masih juga melakukan pelanggaran berat yang sama, pelanggaran yang sama, maka ia langsung mendapatkan surat peringatan dari pimpinan tertinggi dari Romo Preses. Yang berikut itu tentang pelanggaran ringan. Itu jenis-jenis pelanggaran ringan antara lain melanggar disiplin waktu, antara lain itu terlambat, tidak mengikuti acara atau kegiatan-kegiatan bersama, atau menyalahgunakan waktu, misalnya jam belajar ya cuci pakaian, jam belajar digunakan untuk jalan-jalan, kemudian tidak menjalankan tugas atau tidak membuat buku refleksi pribadi atau tidak mengerjakan tugas-tugas tertentu. Kemudian pelanggaran ringan yang lain itu antara lain menghasut atau memprovokasi teman, membuang sampah tidak pada tempatnya, atau melakukan tindakan yang tidak diperbolehkan di ruangan-ruangan tertentu, misalnya makan dan minum bukan di kamar makan tetapi di kelas atau di kamar tidur, olahraga di luar waktu, atau menggunakan alat-alat musik, bermain musik tidak pada waktu yang sudah ditentukan. Ini tergolong ke dalam pelanggaran-pelanggaran ringan. Dan untuk sanksi dari pelanggaran-pelanggaran ringan tadi, yang pertama itu ada peringatan lisan, ada juga refleksi tertulis, kerja bakti yang sesuai,
dengan pelanggaran yang dibuat, atau meringkas buku, atau barang, misalnya main musik di luar waktu, itu alat musiknya akan disita atau akan diambil. Atau ketika ada yang merusakkan fasilitas milik seminari, maka ia bertanggung jawab untuk melakukan perbaikan atau menggantikan barang yang dirusakkan. Dan sanksi yang berikut, prefek unit akan mengeluarkan catatan prefek untuk seminaris yang misalnya sudah berulang kali melakukan pelanggaran-pelanggaran tersebut dan telah mendapat peringatan lisan 3 kali. Jika pelanggaran tersebut terus dilakukan, prefek unit pastinya akan mengeluarkan surat peringatan kepada seminaris bersangkutan dan pemanggilan orang tua atau wali sampai dengan 2 kali. Ini kita kembali lagi ke tentang pelanggaran berat tadi. Satu hal yang belum disampaikan, sanksi yang berikut tadi akan disampaikan ketika melakukan pelanggaran berat. Pelanggaran berat jenis-jenisnya sudah disampaikan tadi. Maka jika berulang kali yang melakukan pelanggaran-pelanggaran berat yang sama, maka akan disampaikan kepada prefek, preses, pimpinan tertinggi, akan dikeluarkan surat. Dan jika ada pertimbangan-pertimbangan tertentu, misalnya sudah berulang kali melakukan kegiatan-kegiatan yang sama, maka preses mempunyai hak untuk mengeluarkan adik-adik yang melakukan pelanggaran berat. Jadi dia punya, preses atau pimpinan tertinggi punya kuasa ketika mendapat laporan dari prefek atau dari pendamping unit jika adik-adik melakukan pelanggaran berat yang sama, maka preses mempunyai kuasa, preses mempunyai tanggung jawab untuk mengeluarkan adik-adik yang terus melakukan pelanggaran-pelanggaran berat berulang kali. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Tadi yang pertama tentang tata tertib atau peraturan, yang kedua tentang larangan-larangan, dan yang ketiga tentang sanksi-sanksi. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk kesediaan dari adik-adik semua sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan beberapa hal yang saya kira yang dirasa sangat penting untuk keberlangsungan kehidupan kita bersama di komunitas Seminari Maria Bunda Segala Bangsa. Terima kasih. Semoga Bunda Segala Bangsa senantiasa menjaga dan melindungi keluarga dan kita semua anak-anaknya. Salam jumpa.